الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah di Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa di YouTube Darut Taqwa dimanapun antum berada yang senantiasa diberkahi Allah, bahagia, sehat walafiat sekeluarga. Alhamdulillah hari yang ke-13 ya insyaallah ya. 13 apa 12 ya? Ya, anggap saja 13 nggih. Mumpung masih berada di 10 hari yang kedua jamaah sekalian, sedikit saya memberikan sharing ya, dengan saya pribadi dan panjenengan semua. Hanya sekedar menyampaikan sebuah hadis sahih dari Ibnu Khuzaimah, riwayat dari sahabat Jabir. Jadi suatu ketika ada yang mengatakan di akhir Ramadan Rasulullah naik ke atas mimbar itu dengan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu setelah khutbah para sahabat bertanya, li ayyi syai'in ya Rasulullah antaqul amin salasa marrat. Ya Rasul, ada apa gerangan panjenengan menyampaikan kalimat amin 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 3 kali? Dijawab oleh Rasulullah, jamaah sekalian, saya tadi mengaminkan malaikat Jibril yang tiba-tiba menghampiri saya, menjumpai di hadapan saya. Lalu Nabi Ibrahim, malaikat Jibril ini berdoa. Ya. Yang pertama doanya, ya Allah, hilangkanlah, atau dalam bahasa halusnya, jangan-jangan kehilangan berkahnya Ramadan ya, yang sampai akhir Ramadan ini belum dapat menjadikan dirinya masuk surga, belum menjadikan jaminan dirinya masuk surga karena kedua orang tuanya. Oleh Rasulullah dijawab amin. Yang kedua, jamaah sekalian, malaikat Jibril menyampaikan, jangan-jangan wahai Nabi Muhammad, bahasa saya ini ya, umat panjenengan sampai akhir Ramadan ini belum mendapat jaminan mendapat ampunan Allah, padahal mereka tahu bahwa bulan ini adalah syahrul maghfirah. Oleh Rasulullah dijawab amin. Dan yang ketiga jamaah, dan bisa jadi umatmu wahai Nabi Muhammad kehilangan barokah hidupnya karena ketika disebut namamu tidak kemudian membaca sholawat. Dalam arti yang ketiga ini barangkali secara tersirat jamaah sekalian, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa kemudian kula jenengan menambah wawasan intelektualitas kita, memperkuat akidah kita, menyempurnakan Islam kita, berakhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah jelas menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini sangat viral ketika musim-musim Maulid Nabi ya, Rabiul Awal dan sesudahnya.
Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung masih di paruh pertama lebih ini jamaah sekalian ya. Berarti masih ada persiapan kulon jenengan. Masih ada perbaikan-perbaikan. Barangkali selama Ramadan yang sudah kita lalui ini masih ada beberapa kekurangan-kekurangan. Baik dalam konteks berbakti kita kepada kedua orang tua. Jadi sangat wajar kalau kemudian Rasulullah mengaminkan malaikat Jibril. Ya, karena saking urgennya, saking pentingnya, saking utamanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu sangat wajar jamaah sekalian. Karena apa? Jasa-jasa orang tua ini nggak bisa terbalaskan dengan kebaikan-kebaikan kita. Mungkin kalau jenengan ketika orang tua kita masih hidup belum terasa jamaah. Bahkan tidak jarang orang tua kita telantarkan. Banyak di antara kita manusia yang meremehkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal kebalikan birrul walidain itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi logikanya jamaah sekalian, ketika kita tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua, berarti kula jenengan durhaka kepada mereka. Ngapunten jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra disebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi qadha itu memutuskan, menetapkan, cara bahasa panjenengan SK presiden lah. Ya. SK presiden melalui Mahfud MD misalnya bahwa 300 sekian triliun ini benar adanya misalnya ini. Itu kan satu kepastian jamaah sekalian. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu grade yang pertama adalah tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Di dalam surah An-Nisa juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Ya, banyak ayat jemaah sekalian. Ya, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian grade yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis yang sangat mengerikan bagi saya ya, andaikan antar manusia boleh bersujud, antar sesama manusia, maka diwajibkan seorang anak bersujud di hadapan orang tuanya. Konotasinya jamaah sekalian, ketika Quran jenengan diwajibkan untuk sholat beribadah kepada Allah, kita pun sholat menyembah orang tua kita. Dan ini jamaah sekalian, lalu kebalikannya ketika kita durhaka kepada orang tua adalah suatu dosa besar. Ya. Pada Rasulullah di awal Ramadan sudah saya sampaikan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahun. Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya adalah pelebur penebus dosa. Idza jituni batil kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, makanya jamaah sekalian, jangan-jangan Ramadan yang tidak membuatnya iman selama ini hanya rutinitas saja. Jamaah ya gini-gini aja, gitu. Bisa jadi karena mungkin kita tidak bisa mengambil substansi daripada ibrah hakikat di bulan suci Ramadan yang penuh barakah ini. Ini jamaah sekalian, sehingga pertama kali yang diaminkan Rasulullah atas doanya malaikat Jibril alaihissalam. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Ramadan ini mumpung masih ada waktu, monggolah kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nah, intinya kula jenengan kerupekan rizki, mungkin juga karena kesumpekan hati kula jenengan, jangan-jangan istighfar kita masih belum sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Betapa seorang Rasul yang mulia, yang bisa dikategorikan maksum, terpelihara dari dosa-dosa, loh itu aja istighfar 70 sampai 100 kali. Kalau jenengan istighfar nek eling, nek kesandung astagfirullah ngono tok. Itu aja lumayan Pak. Kadang-kadang kesandung ya malah menyebutkan daftar kebun binatang. Jaran, jangkrik, lho ya apa sih? Oh gak salah-salah dikatut-katut ke. Ya, ini jamaah sekalian. Dan tentu yang ketiga, monggo kita sama-sama Ramadan ini, makanya ngapunten di Darut Taqwa ini Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan kami, wis terus terang saja bahwa pembiayaan di sini, okay? Ngapunten loh, saya itu kalau diumumkan itu kata anak saya itu Faza Faiz itu dapat berapa leh?
Alhamdulillah tadi malam dapat 175.000. Bayangkan. Infak 175.000, Pak. Panjenengan insya Allah persolah bahwa Jerbasuki Mawabiya ngundang khotib itu tidak, dalam bahasa kerennya itu tidak gratisan. Pasti ono minal amplopi wal sangui. Itu apalagi yang jauh-jauh. Ya, tapi alhamdulillah ada donasi-donasi yang datang mendadak ya dengan rekod dayani teman-teman dari pengurus Yayasan Darut Taqwa. Artinya begini jamaah sekalian. Setiap hari ada ta'lim, ini semata-mata agar kula jenengan saling mengingatkan. Ayo kembali kepada sunnah Rasul. Ya kemarin itu Rasulullah ya. Ya monggo kita muhasabah masing-masing. Ya, wong asli ada yang 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, lalu witir 3 rakaat 1 kali salam, atau 11 rakaat. Ayo, witirnya. Ya, lu ngono kadang-kadang sik dinya. Mau khotbah sawe jam 8:30 lagi mari. Lah sampeyan ndelok India lho paling gak 2 jam setengah 3 jam. Ngono mentolong sampai kathoke bolong. Ya kadang-kadang kula jenengan enggak fair. Ngerti lho, Pak. Maka dari itu monggo ini Masya Allah berapapun jamaahnya monggo istiqomah nggih. Tausiah yang ada dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Masya Allah, dan mohon doanya mudah-mudahan nggih sesepuh Darut Taqwa, pengurus Darut Taqwa dan ustadz-ustadz Darut Taqwa diberikan sehat walafiat sekeluarga nggih, agar bisa membersamai kula jenengan semua dan termasuk juga panjenengan semua. Saya doakan mudah-mudahan barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah umurnya, dan barokah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting lagi, mumpung masih ada waktu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat jaminan Allah agar nanti benar-benar di 10 hari yang kedua Syahrul Maghfirah, yang nanti pada akhirnya endingnya adalah itqum minan nar, ini benar-benar kita terbebas dari siksa api neraka. Maka doa kita kan di akhir Ramadan itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.